Staf Bawaslu Provinsi Jambi tabrak 3 mobil. Oknum polisi pembunuhan tahanan dituntut 15 tahun penjara. Pemkot Jambi luncurkan bus listrik gratis. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Menemani pagi Anda, Kompas Jambi kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Suci Anissa, inilah Kompas Jambi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara, mobil Toyota Innova yang dikemudikan staf Bawaslu Provinsi Jambi dikejar warga karena menabrak pemotor hingga deretan mobil di Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Mobil Toyota Innova yang dikemudikan staf Bawaslu Provinsi Jambi dikejar warga karena menabrak pemotor hingga deretan mobil di Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sandra Septa Aritama, staf keuangan Bawaslu Provinsi Jambi, menjemput istrinya menggunakan mobil dinas Bawaslu di kampus Tikba, Kelurahan Lebak Bandung. Namun tiba-tiba 3 pria menghampiri kendaraannya dan mengetuk kaca mobil. Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Win Arifin, ketiga pria itu diduga melakukan pemerasan. Sandra sempat memberikan uang sebesar Rp100.000, namun pria tersebut memaksa ingin mengambil uang lebih banyak. Dalam kepanikan, Sandra memacu mobil untuk menyelamatkan diri. Justru menyebabkan kecelakaan, 2 pengendara motor jadi korban luka-luka, dan 3 mobil showroom juga ikut rusak tertabrak. Jadi mobil itu adalah mobil operasional kantor, yang memang peruntukannya adalah untuk operasional kantor, semua orang bisa menggunakan mobil tersebut. Dan yang menggunakan pada saat itu adalah staf PNS bagian keuangan di Bawaslu Provinsi Jambi. Kebetulan dia dari bank mau ngambil uang untuk kebutuhan operasional kantor sekitar 15 juta, dan sorenya sekitar jam 3:30 dia menjemput istrinya di Stikba, Baitur Rahim, yang sedang studi di situ, sedang ada urusan ke administrasi lah, ke kampus. Nah, dia sore itu jam 3:30 dia menunggu istrinya di jalan dekat Stikba, menunggu istrinya datang gitu. Nah, pada saat menunggu itu, dia di dalam mobil, dia didatangi oleh 3 orang. 3 orang yang menggunakan satu motor. Jadi satu motor digunakan oleh 3 orang yang kemudian mendatangi dia, kemudian mengetok-ngetok kaca mobil dan memarkir mobil motor di belakang mobil untuk meminta uang. Nah, karena si staf ini merasa tidak terintimidasi, dan supaya orang ini tidak berlarut-larut, dia mengasih uang sejumlah 100.000 dengan membuka kaca mengasih. Kemudian masih minta lagi orang ini, 3 orang ini minta lagi, dia kasih lagi 100.000 dengan harapan ketiga orang ini bisa keluar dari situ, tidak lagi mengintimidasi yang bersangkutan. Staf keuangan ini tidak kenal nih dengan orang ini, karena dia kan lagi di lokasi tempat istri dia kuliah gitu kan. Nah, kemudian yang 3 orang ini menghendaki semua uangnya untuk dikasih ke yang 3 orang ini. Dia mulai mengetok-ngetok pintu, tok-tok-tok gitu kan, bukan pintu ya, pintu dan badan mobil gitu. Terakhir dia mematahkan spion mobil yang bagian kanan, itu dipatahkan, dan memukul pakai batu kaca mobil yang sebelah kanan, tapi tidak pecah. Nah, karena staf ini merasa terancam, dia berusaha untuk menyelamatkan diri dengan keluar menggunakan mobil untuk keluar dari orang ini. Ternyata kondisinya pada saat itu, mulai panas itu, tambah rame. Awalnya 3 orang, bertambah lebih rame lah, tapi tidak sampai 10 orang. Mungkin bertambah 3-4 orang, bertambah. Yang mengintimidasi, mengancam, mengetuk pintu, yang kemudian melakukan suara-suara, serahkan uang kau tuh, semuanya. Gitu. Nah, kemudian karena dia merasa terancam, dia kemudian berusaha menyelamatkan diri. Nah, motor yang awalnya di belakang
dibawa oleh salah satu oknum tersebut ke depan mobilnya untuk menghalangi lah, ibaratnya itu menghalangi supaya yang bersangkutan tidak bisa mengeluarkan mobil ya, atau ke depan, jalan ke depan. Nah, karena sudah panik, merasa terancam, terintimidasi, staf ini kemudian menabrak orang yang menghalangi jalan dia untuk menyelamatkan diri. Ya, salah satu oknum yang ada di situ. Itulah yang kemudian diasumsikan oleh mungkin media sosial atau berita sebagai tabrak lari. Pengakuan saksi dan rekaman warga, mobil Innova yang dikemudikan Sandra dikejar massa dan diteriaki maling. Akhirnya mobil tersebut berhenti saat ada anggota polisi yang turut mengejar. Saat diperiksa, mobil dinas Bawaslu memakai nomor polisi palsu dengan nomor BH1387KE. Tadi mobil itu dari arah Lebak Bandung. Apa masalahnya dengan beberapa orang, segerombolan orang? Jadi mobil itu dikejar. Mungkin apakah nabrak orang atau gimana? Setahu saya tadi ada korbannya itu yang di situ depan Baitur Rahim. Kepalanya itu luka tuh, jahitannya banyak tuh. Oh. Oke. Habis itu dikejar sama Warga ya? sekitar warga, atau mereka diteriaki maling. Entah ya maling atau enggak, saya enggak paham. Pihak polisi langsung mengamankan pengemudi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tadi malam memang kita sudah mediasi dengan pihak showroom dan sudah ada titik temu dan ada penggantian sebesar 100 juta untuk pihak showroom. Dan untuk sepeda motor sendiri memang kemarin sudah kita pertemukan tapi tidak ada titik temu dan memang sampai saat ini belum ada laporan dari pihak sepeda motor. Kalau untuk pengemudi sendiri Bang, apakah sudah diamankan Bang? Untuk pengemudi sudah diamankan, tapi untuk hari ini memang kan untuk kendaraan yang kita tahan dulu, karena kan memang belum ada laporan dari pihak sepeda motor. Bang, satu lagi nih Bang, terkait yang pertama kali tadi yang menggedor pintu itu Bang, itu ya. Modusnya apa dan siapa itu Bang? Kalau itu saya tidak bisa memberikan keterangan karena bukan konteks saya, dan kemarin kita sudah kolaborasi dengan unit reskrim Polsek Jelutung, mungkin nanti bisa ditanyakan untuk motif itu, karena kalau kami lebih ke laka lantasnya. Usai kejadian, Sandra telah berdamai dengan pemilik showroom dan melaporkan 3 pria terduga pelaku pemerasan ke polisi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi berhasil menangkap seekor ular kobra yang masuk ke dalam restoran di area Bandara Sultan Taha Jambi. Kejadian ini sempat membuat panik pengunjung dan pegawai restoran. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi berhasil menangkap seekor ular kobra yang masuk ke dalam restoran di area Bandara Sultan Taha Jambi. Kejadian ini sempat membuat panik pengunjung dan pegawai restoran. Suasana di Bandara Sultan Taha Jambi mendadak heboh saat seekor ular kobra terlihat masuk ke restoran di area bandara. Pihak restoran yang panik segera melaporkan kejadian ini ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi. 6 personil damkar langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Penangkapan ular membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Petugas harus membongkar bagian triplek di restoran sebelum akhirnya berhasil mengamankan ular berbisa tersebut. Menurut penjaga restoran, ular kobra itu sudah terlihat sejak subuh, namun sempat menghilang dan baru muncul siang harinya, sehingga memutuskan melapor ke damkar untuk mengatasi masalah itu. Ketemunya di bawah wastafel ya? Iya. Dia melintas ke situ ya? Dia masuk ke dalam wastafel itu. Oh, melihatnya jam berapa? Paling pertama kali subuh, Pak. Itu subuh sekali. Iya. Terus siang tadi ya? Iya, siang tadi. Oh iya iya. Yang melapor ke damkar siapa? Dari abseknya, Pak, kami minta tolong absek. Wah. Saya Rindu, penjaga restoran Nusantara, bekerja di Bandara Sultan Taha. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak damkar Kota Jambi yang telah mengevakuasi ular kobra di tempat saya. Semoga damkar jaya. Setelah ular berhasil ditangkap, pihak restoran mengaku lega dan berterima kasih kepada petugas damkar Kota Jambi atas respon cepat dan tindakan tanggap yang dilakukan. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi.
Saudara, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau warga mewaspadai penyakit diare dan DBD di musim pancaroba saat ini. Hal ini dikarenakan penyakit diare dan DBD kerap meningkat. Tercatat ribuan warga terserang penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau warga mewaspadai penyakit diare dan DBD di musim pancaroba saat ini. Hal ini dikarenakan penyakit diare dan DBD kerap meningkat. Tercatat ribuan warga terserang penyakit tersebut. Data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terjadi peningkatan kasus terhadap penyakit diare dan demam berdarah dengue di tengah cuaca yang tak menentu saat ini. Kurun waktu 1 bulan terakhir, penyakit diare di Bengkulu sudah menyerang 6.232 warga. Penderitanya rata-rata anak-anak. Sedangkan untuk penyakit DBD mencapai 1.093 suspek. Tingginya kasus diare dan DBD terjadi karena musim pancaroba yang menyebabkan virus dan telur nyamuk berkembang secara masif. Dinas Kesehatan menghimbau warga untuk menjaga pola hidup sehat dan menjaga lingkungan tetap bersih. Selain itu, warga juga diminta menerapkan gerakan 3M untuk mencegah DBD. Minggu ke-27 ini ada peningkatan sedikit, sehingga ini tetap waspada kepada masyarakat, terutama tetap melakukan germas ya, gerakan hidup bersih dan sehat, terutama menjaga anak-anak balita, karena yang rentan itu ada anak balita, agar dalam melakukan pola asuh ya, memberikan asupan makanan itu tidak lupa mencuci tangan. Selain diare dan DBD, penyakit ISPA juga berpotensi terjadi saat musim pancaroba. Warga diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, warga dan polisi membubarkan secara paksa geng motor yang didominasi pelajar sekolah yang sedang asyik berkumpul sampai dini hari. Merencanakan aksi tawuran, sementara 6 orang anggota geng motor diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Resah dengan aksi geng motor yang kembali marak berkeliaran di kota Bengkulu. Warga Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu membubarkan kelompok remaja yang asyik nongkrong hingga waktu dini hari. Warga yang kesal sempat akan membakar motor kelompok geng motor yang menamai diri mereka sebagai kelompok geng Wardah. Namun dicegah oleh aparat kepolisian yang turut membubarkan geng motor tersebut. Total dari 20 remaja yang berkumpul, polisi mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa kelompok remaja yang didominasi pelajar SMP tersebut sedang mempersiapkan diri untuk tawuran dengan kelompok remaja lainnya. Hal ini terungkap melalui pesan media sosial yang berisikan tantangan dari mereka mengajak kelompok lain untuk tawuran. Tadi malam mengamankan geng motor sebanyak kurang lebih 6 orang. Itu pun hasil dari laporan masyarakat di Kelurahan Surabaya. Kalau mereka sebelumnya sering ngumpul di pintu air Surabaya dan sering melakukan keresahan warga setempat. Sehingga dengan ada laporan itu, Polsek Teluk Segara melakukan respon laporan itu. Setelah kita cek TKP, ternyata memang mereka masih kumpul. Polisi hanya melakukan pembinaan dan memanggil kedua orang tua mereka untuk membuat surat perjanjian agar tak mengulangi perbuatan tersebut. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Ribuan petani di Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi demo ke kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Petani menolak penertiban kebun kelapa sawit yang dikelola masyarakat oleh Satgas PKH, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ribuan petani di Kabupaten Muaro Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. Aksi ini dilakukan untuk memperjuangkan hak masyarakat petani sawit yang terdampak penertiban oleh Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Tim Satgas PKH. Pendemo meminta kejelasan terkait kegiatan dari Tim Satgas PKH di Kabupaten Muaro Jambi yang sangat merugikan masyarakat petani sawit. Pendemo meminta pihak Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk membantu menyampaikan aspirasi mereka ke Tim Satgas PKH terkait permasalahan yang tengah melanda petani sawit tersebut. Pendemo menolak opsi yang diajukan oleh PT Agrinas Palma Nusantara terkait pembagian hasil perkebunan kelapa sawit masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan, yakni 40% untuk PT Agrinas dan 60% untuk petani. Urusan berapa? Jadi perumahan Bapak yang luas banyak ini
Anggap aja Bapak ini pejabat, tolong Bapak semua ya. Yang di rumah itu ada 4 artikel, dan setiap hari butuh makan. Disitulah tanggung jawab harga di seorang bapak terhadap anak dan istrinya. Menurut Angger Kasih Intel Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, aksi ini dilakukan masyarakat desa yang tanahnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH. Hari ini kan dari masyarakat desa yang tanahnya dikuasai kembali oleh negara melalui Satgas PKH. Mungkin aspirasi yang mereka sampaikan pada hari ini akan kami teruskan ke Satgas PKH. Mereka menuntut terkait adanya pembagian hasil, intinya itu dari PT Agrinas yang menyatakan ingin pembagian hasil 60-40. 60 untuk masyarakat, 40% ke perusahaan. Hal itu mungkin mereka sedikit ada ketidakpuasan. Pokoknya nanti aspirasi itu akan kami sampaikan kepada pihak Satgas PKH yang bertanggung jawab. Di hadapan ribuan pendemo, Angger berjanji akan menyampaikan aspirasi dari pendemo ke tim Satgas PKH. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik antara lain. Oknum polisi pembunuhan tahanan dituntut 15 tahun penjara. Nantikan sesaat lagi.